investor juga dalam beberapa waktu terakhir ini sebetulnya cenderung mungkin khawatir ya, pergerakan indeks harga saham gabungan ini terlihat begitu ya dalam beberapa waktu terakhir kan cukup terjadi penurunan dan bahkan hari ini tadi sempat trading halt, koreksinya bahkan sempat mencapai 7% begitu. Ini kan artinya ada kekhawatiran dari para pelaku pasar begitu ya, sehingga menjadi pertanyaan juga ini nantinya efeknya khususnya mungkin kepada emiten-emiten, ada Antam juga di sini ya Pak Niko. Nah, seperti apa begitu ini juga sedikit banyak berpengaruh kepada industri mineral strategis kita begitu, dari kepercayaan investor dan juga kepada overall bisnis di mineral strategis. Oke, terima kasih atas waktunya. Saya mencoba menjawab ya. Mungkin masalah stock market yang hari ini agak kena impact sampai limit down atau turun sangat signifikan, dan ini bukan cuma sekali dua kali, tadi beberapa hari terakhir memang ada pressure yang lumayan. Tapi menurut saya bicara natural resources, bicara bisnis metal and mining, pemain metal and mining ini kalau menurut saya nggak pernah mikir daily trading atau pricingnya naik turun atau gimana. Pemain-pemain ini kalau taruh duit investasi, mereka ngelihatnya 15-20 tahun ya. Jadi cara berpikirnya sangat panjang dan sangat strategik. Jadi apa yang terjadi di capital market, apa yang terjadi di harga komoditas dunia, itu memang menjadi sebuah tambahan pemikiran, tetapi jangan membuat mereka menjadi terganggu gitu. Karena intinya sebenarnya buat miners, fokusnya sebenarnya this is a macro play kan, sebenarnya komoditas bisnis itu macro play. Jadi fokusnya adalah kita nggak bisa ngontrol apa yang terjadi di makro, kita nggak bisa ngontrol Pak Donald Trump nanti bangun nanti sore terus bilang gue mau ban Indonesia punya nikel atau gimana, kita nggak bisa ngontrol itu. Yang bisa kita kontrol adalah untuk pemain tambang adalah mengontrol cost. Karena cost structure kita harus benar-benar dijaga dan itu sebenarnya main focus gitu. Karena buat nikel misalnya harga 15.000 atau harga 16.000, apakah itu susah buat pemain nikel? Harga sahamnya sih jelek ya, tetapi untuk pemain nikel terutama yang punya HPAL, Pak Niko salah satu yang sedang kerja sama CATL, kemudian Harita yang sekarang sudah produksi HPAL, harga kobalt beberapa bulan terakhir atau beberapa minggu terakhir naik signifikan sampai double karena Kongo stop ekspor. Buat pemain HPAL, marginnya yang biasanya 7.000 bisa naik sampai 9.000 apa 10.000. Itu benefit buat pemain-pemain di Indonesia. Yang paling penting dan paling fokus adalah pemerintah di sini kan tetap mendorong hilirisasi. Buat pemain-pemain miner seperti Antam dan Merdeka dan lain sebagainya adalah fokus gimana menjaga cost structure biar tidak terganggu. Sehingga menurut saya harga cuman sementara, kadang-kadang bisa naik, kadang-kadang bisa turun, fokusnya cuman di cost. Dan Indonesia punya cost structure untuk nikel terutama, itu one of the best di market. Kemudian ada alumina, bauxite itu juga one of the best in the market. Plus terakhir copper, ada Freeport yang paling gede, one of the largest, kemudian ada Aman. So in terms of competitiveness, market lagi seperti apa, I think pemain nikel kita, pemain aluminium kita, dan pemain copper kita is one of the best in the world ya.